Oke, saya langsung lanjut ke Bang Refli. Bang Refli, pertanyaan saya begini Bang, kalau kita melihat konstruksi kasus ini secara keseluruhan ya, dari total nilai proyek itu kerugiannya 8 triliun rupiah, Anda melihat ini memang kasus murni dari kacamata hukum atau ada unsur politik di balik ini, Bang Refli? Iya, kasus itu rasanya tidak mungkin tidak ada unsur politiknya ya. Oke. Kan orang mengatakan kalau misalnya katakanlah penegak hukum mengatakan wah kami bekerja berdasarkan bukti, iya, tetapi masyarakat tentu tidak akan menerima begitu saja. Jadi kasus ini tentu berkelindan dengan soal-soal politik juga. Hanya menurut saya masyarakat bertanya, kok ternyata tidak hanya Nasdem yang kena ya, tetapi juga tempat lain juga menyasar. Okay. Karena kalau kita lihat misalnya dalam besaran korupsi Joni Plate itu kan cuma 17 miliar. Yeah. Sementara kerugiannya sampai 8 triliun. Nah, sisa yang bukan sisa, lebih yang banyak tuh kemana aja uangnya? Kan orang bertanya demikian. Okay. Maka kemudian orang akan melihat di mana aliran dananya. Misalnya ada perusahaan yang menerima sampai 4 triliun proyeknya. Lalu seperti yang saya baca beritanya, kerugian negaranya sampai 2,5 triliun, luar biasa kan? Okay. Menerima proyek 4 triliun tapi bocornya 2,5 triliun. Okay. Lalu perusahaan tersebut beneficial ownership-nya itu orang politik, high profile ya, politik di Indonesia. Jadi kalau ada kasus-kasus besar seperti ini, rasanya tidak mungkin kalau tidak berkelindan dengan soal-soal politik juga. Okay. Walaupun barangkali Kejaksaan Agung mengatakan kami murni penegakan hukum. Tetapi ya itu memang tentu dari Kejaksaan Agung harus ngomong demikian. Tetapi kan di lapangan rasanya masyarakat lebih percaya bahwa ini berkelindan dengan soal-soal politik seperti yang saya sebutkan itu. Dan ternyata Joni Plate bukan pemain utamanya kalau cuma 17 miliar yang dia nikmati. Oke, jadi menurut Bang Refli, Joni G. Plate bukan pemain utama ya. Artinya Bang Refli mau menyampaikan bahwa ada aktor lain yang jauh lebih besar dari Joni G. Plate atau seperti apa sebetulnya? Ya begini, kan kalau kita bicara tentang aktor utama tentu dia yang paling banyak menikmati korupsinya, keuntungannya kan. Ini korupsinya ditengarai 8 triliun lebih. Sementara yang didakwakan pada Joni Plate cuma 17 miliar. Oke. Jauh sekali kan, artinya pasti ada yang menerima jauh lebih besar dari Joni Plate. Kalau Joni Plate mengambil semua tanggung jawab, sementara kebocoran negaranya 8 triliun, bodoh sekali saya kira Joni Plate jadinya. Nah karena itu Joni Plate harus mengungkapkan dan mengucapkan siapa saja yang menikmati korupsi ini selain dirinya. Jadi kalau memang tidak bisa lagi mengelak, ya sebutkan saja aliran dana itu kemana saja, siapa saja yang terlibat, entah itu perusahaan, bahkan itu individu begitu. Oke, Bang Refli. Jadi saling berkelindan antara proses hukum dan juga unsur politis di sana. Tapi Pak Ketut, ini menyambung ungkapan baru juga bahwa ada tawaran Joni G. Plate menjadi GC, Pak. Justice Kolaborator untuk mengungkap, Bang Refli sudah mengklaim bahwa Joni G. Plate bukan mastermind-nya, bukan otak dari kejahatan korupsi BTS ini. Kalau dari Kapus Penkum, seperti apa? Tentu begini, kalau ada yang mengajukan justice kolaborator dalam satu perkara, itu adalah keuntungan bagi penuntut umum sebenarnya. Untuk mengungkap suatu perkara seluas-luasnya, seterbuka-bukanya. Tetapi persyaratan khusus untuk seorang justice kolaborator, ya, yang pertama mereka harus mengakui perbuatannya, kedua harus mampu mengembalikan keuangan yang mereka terima, yang ketiga adalah harus bisa mengungkap aktor yang lain selain dari mereka yang lebih besar peranannya. Nah, itu yang paling penting untuk justice kolaborator. Nah, itu akan nanti diajukan dalam proses persidangan, kemudian kami merekomendasikan bahwa itu benar, dan nanti yang memutuskan mereka mendapatkan JC apa tidak itu adalah majelis hakim dalam prosesnya. Kami terbuka untuk itu semua. Oke, Bro, kalau kita tanya soal sama Pak Ketut, ini ada dugaan keterlibatan pihak lain atau enggak, pasti jawabannya akan didalami. Tapi pertanyaan saya ubah deh kalau gitu. Kalau tadi kan Bang Refli menyampaikan bahwa Joni G. Plate dan yang lainnya ini adalah bukan pemain utama. Saya ingin tahu Pak Ketut, sebetulnya bagaimana sih proses pembahasan soal proyek ini ya konteksnya ya, proses pembahasan sampai pada akhirnya anggaran itu bisa dianggarkan dan juga cair itu seperti apa sebetulnya kalau proses penyidikan dari Kejagung?
Saya jelaskan begini, bahwa proyek ini sebenarnya anggaran dari 28 triliun ya, dari 2020 sampai 2024. Ya, kemudian oleh Pak Menteri dalam hal ini Pak Johnny G. Plate melakukan suatu perubahan dari 2021 menjadi 2022. Namun demikian setelah kita lakukan satu pengecekan ternyata ada yang 10 triliun dari beberapa item proyek ini belum selesai, tetapi pembayarannya sudah selesai 10 triliun. Nah, ini dah kita melakukan satu pengecekan sejak awal dimulai suatu proyek ini, kemudian kita lakukan bagaimana proses-proses pengawasannya sampai pada proses pelaksanaan di lapangan. Bahkan kami mensinyalir sebelum daripada proses pelaksanaan di lapangan sudah ada pengaturan-pengaturan siapa yang menjadi pemenang dalam proyek ini, dan kita juga mensinyalir bahwa adanya suatu kajian-kajian khusus dari berbagai universitas yang dianggap fiktif dalam hal ini, dan itu sudah diakui oleh tersangka lain dalam perkara ini itu. Nah, itu yang kita dalami semuanya. Itu peran daripada Pak JG, sehingga memang dalam kasus ini kami posisikan sementara beliau adalah sebagai pelaku yang memang harus mempertanggungjawabkan dari kegiatan proyek ini, seperti itu. Kita ke Bang Saud, mungkin ini masih sangat awal karena baru sebatas pembacaan uraian dakwaan. Tapi Bang Saud Situmorang, ada yang menarik tadi ketika Bang Refli sangat yakin bahwa sebenarnya Johnny G. Plate bukan otak dari mega korupsi proyek BTS ini. Kalau dari Bang Saud, seperti apa penelusurannya? Ya, memang kalau mau tidak mau kita melihat bagaimana Komisi 1 mulai menyusun anggaran ketika itu. Kemudian tadi Pak Ketut menyampaikan bagaimana anggaran itu bisa berubah. Dan dalam perubahan-perubahan itu kan ada kaitan dengan anggaran. Nah, oleh badan anggaran segala macam ya, yang menurut saya di proses-proses perubahan-perubahan itu menimbulkan satu tanda tanya yang menurut saya kalau itu berproses tentunya kan penyelenggara hasil dari audit kan baik kita audit keuangan dan audit kinerjanya kan dua-duanya itu kan fail ya. Tidak perform mereka, baik itu yang dilakukan oleh BPK dan BPKP sehingga ketemu angka 8 itu. Persoalannya adalah ketika kemudian ini melibatkan banyak pihak mulai dari penyusunan anggaran sampai penyelesaian di bagian akhir itu kan niat-niat jahat itu ada di beberapa pihak. Cuman persoalannya di perspektifnya saya itu kan kita penegakan secara keseluruhan sehingga waktu itu kita menyebut memang ini ada kaitan juga dengan expose ya. Expose dari pihak kejaksaan ini kan biasa model expose-nya berbeda ya. Dengan pengalaman kalau kita di KPK dulu, kalau expose itu udah kelihatan siapa berberat apa, bagaimana kalau dia terima caranya gimana. Sehingga kemudian waktu itu memang menarik perhatian saya ketika itu. Ini kasus sangat akhirnya colored by politicking ya. Dan memang ternyata ada colornya, color politicking-nya ada. Tetapi kemudian itu kita bisa jaga, kemudian kejaksaan bisa perform, sehingga kemudian color politik itu menjadi minimal sekarang ini. Jadi sekali lagi, kalau niat jahat itu dari awal udah kelihatan, mulai dari susunan anggaran juga udah kelihatan kalau itu ada niatnya. Itu dia bagaimana yang mereka menyusun, menaikkan harga, kemudian mereka melakukan penentuan tempat tanpa penelitian lebih dulu, itu sudah jelas itu. Ya, maaf saya potong. Tinggal persoalannya kan pertanyaan saya ketika itu, loh ini banyak pihak kok cuma satu aja, sehingga itu kemudian dia. kan berkembang. Nah itu dia Pak Saud, kalau tadi kita tadi mendengar penjelasan dari Pak Ketut bagaimana proses pembahasan sampai pada akhirnya anggaran ini dicairkan, ditambah Bang Refli mengatakan bahwa Johnny G. Plate bukan pemain utama. Kalau perspektif Bang Saud ini keterlibatan pihak lain yang jauh lebih besar, apakah ini melibatkan korporasi, perorangan, kelompok atau seperti apa? Oh iya, kalau keyakinan saya di situ. Tinggal kita tunggu saja, kejaksaan akan mendalami ini. Oke, oleh sebab itu kita harus jaga terus supaya keadilannya tercapai, tidak hanya terletak pada angka yang kelihatan besar pada JPT gitu ya, sehingga kemudian kita bisa melihat juga pihak lain. Tadi saya sudah menyebut MYM itu pasti Pak Ketut paham lah, MYM itu perannya sangat dominan. Bagaimana dia dengan Banggar dan seterusnya. Saya pikir Pak Ketut kita haraplah ini bisa clear nanti. Pak Saud, gitu, tapi kan Mbak, yang dirinci oleh Kejagung sudah ada petinggi, ada direktur utama, di sana juga ada individu juga yang terlibat, ada komisaris dengan jabatan-jabatan strategis di setiap korporasi yang terlibat dalam mega korupsi proyek ini. Pak Saud.
Ya, makanya sekali lagi kalau lihat dari kronologisnya, bagaimana itu dimulai, kan dimulai dari waktu itu krisis ya. Nah biasanya kalau situasi krisis memang ini ada halus. Jadi kita menganggap bahwa orang tulus semua, bahwa orang semua objektif, bahwa orang semua khusus mau membangun daerah tertinggal. Tetapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, sehingga kemudian selalunya kalau peristiwa-peristiwa yang besar seperti ini cenderung kita lose, terus kemudian karena melibatkan banyak pihak, persoalannya menjadi lebih kompleks karena menyangkut konsorsium dan seterusnya. Di awal-awal kan sebenarnya kita juga melihat hanya subkontrak yang ini yang agak dominan ya. Masih ada satu juga nama yang menurut saya nanti harus ditindaklanjuti oleh kejaksaan yang terkait juga dengan pemberian dan seterusnya. Jadi sekali lagi angka yang besar melibatkan banyak itu terlihat memang mulai dari penyusunan melibatkan banyak pihak maksud saya. Itu terlihat pada saat mereka mulai menyusun anggaran di Komisi 1. Makanya kan kemarin kita juga harapan kita bisa menyentuh ke Komisi 1-nya ini yang diminta oleh teman-teman dari MAKI. Jadi memang ini cukup banyak ya dan kita harapkan secara bertahap. Saya kurang paham apakah ini strategi, tapi saya melihat ada titik terang bahwa ini kemudian pihak kejaksaan akan mengkelirkan semuanya sehingga keadilannya bisa tercapai. Tidak hanya menyasar kanan atau ke kiri, tapi kanan, ke atas, ke bawah, ke dan seterusnya. Oke, Pak Saud, kita tangkap poinnya. Oke, saya mau ke Bang Refli kalau gitu. Tadi sebetulnya ada pertanyaan yang belum terjawab di Pak Saud, tapi nggak apa deh, nanti saya tanyakan. Saya mau ke Bang Refli dulu. Bang Refli, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa Johnny G. Plate ini bukan aktor atau pelaku utama, ini keterlibatan pihak lain yang jauh lebih besar ini apakah melibatkan memang perseorangan, kelompok, korporasi atau seperti apa? Jadi gini, kalau kita melihat kasus ini kan sebenarnya kan kita hanya menganalisis. Iya. Fakta yang sesungguhnya tentu penyidik yang lebih tahu. Iya. Dalam setiap kasus yang korupsi yang berskala besar ini, yang melibatkan kekuasaan, tidak mungkin orang biasa-biasa saja yang terlibat. Itu one thing for sure. Nggak mungkin orang biasa-biasa saja yang terlibat. Jadi di hulunya pasti sudah melibatkan jalinan kekuasaan. Nah, lalu yang kedua, cara melihatnya adalah kita lihat follow the money aja. Uangnya kemana saja. Kalau tadi sudah terrealisasi 10 triliun, kan ada perusahaan yang mendapatkan tender sampai 4 triliun. Dari 4 triliun tersebut, kemudian dianggap yang digunakan cuma 1,5 triliun saja. 2,5 triliun diantaranya itu sendiri diambil, bahkan dibelikan valuta asing dan lain sebagainya menurut kabar yang saya dapatkan ya. Karena itu mudah kan sebenarnya kan. Kita lihat di sektor hulunya, lalu di sektor hilirnya follow the money. Dari sana akan kita lihat apakah Johnny Plate di sentral peranannya, ataukah sesungguhnya dia cuma sekedar penguasa yang punya tanda tangan yang kemudian dipaksa untuk menandatangani atau meloloskan proyek tertentu, tapi dia pun dapat uang juga, dapat bagian 17 miliar. Jadi caranya melihatnya kan mudah. Ya. Bang Refli, sekali lagi ini bukan bermaksud mengarahkan, ini juga masih dugaan dan juga tudingan banyak pihak. Apakah mungkin seorang Johnny G. Plate yang kemarin punya posisi strategis di sekjen partai, ini anggaran yang dikorupsi ini bisa mengarah, kita tidak menyebut nama parpol juga, tapi alirannya lari ke partai? Karena ini jadi pertanyaan besar kita juga. Disampaikan oleh MAKI. Bang Refli. Versi MAKI seperti itu. Iya, makanya saya katakan, ya, kalau bagi saya korupsi adalah korupsi. Mau partai manapun ya, mau ketua partai manapun, kita harus fair, kita harus objektif. Karena itu menurut saya, sekali lagi ya, Johnny Plate didakwa dalam tanda kutip hanya menerima 700 miliar. Pertanyaannya yang 8 triliun dikurang 700 miliarnya tadi kemana? Nah sekarang pertanyaannya, silakan follow the money. Apakah itu kemudian dimakan partai politik? Apakah perusahaan yang terafiliasi dan partai politik? Apakah orang tertentu yang kuat peranannya? Jangan lupa bahwa sebelum sekarang kan Nasdem bagian dari kekuasaan juga. Sehingga bukan tidak mungkin, tentu jalinannya dengan jalinan kekuasaan hari ini juga. Nah, pesannya perkara sudah kemudian sekarang berbeda jalan itu soal lain ya. Ya, pesannya sudah kita tangkap, menarik sekali ya. Tadi bukan pemain utama, pelaku utama melibatkan jaringan kekuasaan. Sebetulnya banyak sekali yang bisa digali, tapi sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih banyak untuk Pak Saud, Pak Ketut, dan juga Bang Refli Harun sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini. Sehat selalu. Dari Pak Ketut ada tanggapan mungkin? Karena banyak pihak yang masih menganggap ini dipolitisasi. Pak Ketut, boleh? Saya sebenarnya mau menyampaikan sedikit. Oke, silakan Pak Ketut.
Nah, saya nyampaikan sedikit ya. Dari dakwaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman penuntut umum, memang di sana sudah terlihat jelas bahwa 3 konsorsium besar juga merugikan negara. Ada yang sekitar 1,5, ada yang sekitar 3,5 triliun, ada yang 2,9 triliun. Kalau digabungkan semua itu sudah klop menjadi 8 triliun sekian, jadi jumlah satu kerugian negara itu. Nah, yang jelas apakah ada nanti pihak-pihak lain yang menerima dari beberapa konsorsium itu kami akan kejar terus dan kami kejaksaan sudah terbiasa mempunyai pengalaman terkait perkara ini seperti minyak goreng ya, orang-orang yang tidak dikenakan dalam pasal 19 yaitu 18 tindak pidana korupsi yaitu terkait dengan uang pengganti tetapi justru dibebankan kepada korporasi. Nah, ini nanti kita mungkin bisa nanti arahnya ke sana. Kita lihat perkembangannya ke depan. Pak Ketut, yang singkat paling saja mungkin. jelas saya tegaskan di sini bahwa perkara ini tidak ada kaitannya dengan politik. Nggak ada kaitannya dengan ya? politik. Murni penegakan hukum yang begitu besar kerugian negara, saya yakin masyarakat akan lebih tahu dan lebih paham bahwa kerugian yang besar ini adalah menjadi bagian daripada penegakan hukum itu sendiri. Oke, Pak Ketut, mungkin singkat saja nih Pak Ketut. Tadi kan Bang Refli mengatakan bahwa dalam konstruksi kasus ini ada dugaan melibatkan jaringan kekuasaan. Kejagung juga membuka opsi itu atau peluang itu nggak? Singkat saja, Pak Ketut. Terakhir mungkin. Semua yang terkait dengan ini, asalkan alat buktinya ada, alat buktinya cukup, saya kira semua akan diklarifikasi dan semua akan kita declare. Tidak ada alasan kita untuk tidak membuat opsi apapun yang terkait dengan penanganan perkara ini. Dan masyarakat akan melihat nanti ke depannya. Terima kasih banyak Pak Ketut Sumedana, Bang Refli Harun dan juga Bang Saud Situmorang sudah bergabung di Kabar Petang.